Bayangin deh, kamu lagi asyik duduk manis di bus kota pas mau berangkat kerja. Lagi menikmati pagi yang tenang, tiba-tiba ada pengumuman kalau ada bom berdaya ledak tinggi di bawah lantai bus. Bom itu bakalan meledak kalau kecepatan bus turun di bawah 50 mil per jam. Wah, apa coba yang bakalan kamu lakukan di tengah kepanikan kayak gitu? Nah, sebelum kita bahas habis-habisan mahakarya aksi klasik tahun 1994 ini, jangan lupa ya buat like, share video ini, dan subscribe ke channel YouTube Pojok Teater Film, biar nggak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Dan mari kita mulai ceritanya. Cerita kita dimulai di sebuah gedung pencakar langit yang super sibuk di pusat kota Los Angeles. Suasana pagi yang harusnya jadi awal rutinitas kerja yang tenang, tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk yang bikin senam jantung. Seseorang telah merancang sabotase yang luar biasa kejam. Secara tiba-tiba, orang itu memotong kabel utama lift ekspres yang lagi diisi belasan karyawan. Lift langsung terjun bebas beberapa lantai sebelum akhirnya tertahan sama rem darurat. Alhasil, kejadian ini membuat para karyawan itu tersandera di ruang super sempit. Buat menangani krisis segila ini, polisi Los Angeles langsung mengerahkan tim SWAT terbaik mereka. Disinilah muncul dua detektif andalan kita, Jack Traven yang nekat dan suka pakai insting, sama rekannya, Harry Temple, yang lebih tenang dan suka mikir pakai logika. Ternyata pelaku utama di balik kejadian ini adalah Howard Payne, seorang mantan polisi penjinak sekaligus perakit bom yang kini sudah keluar dari kepolisian karena merasa sakit hati telah disingkirkan. Howard Payne mengaktifkan bom yang dipasang di kabel penahan terakhir, menyandera para penumpang di ruang super sempit, dan meminta tebusan $3 juta. Ketegangan di lorong lift ini bukan cuma soal ancaman bom, tapi juga ujian mental yang berat banget buat para sandera. Bayangkan saja, udaranya pengap, lampu remang-remang, dan ruangannya makin terasa sempit. Benar-benar bikin sesak napas. Tapi Jack sama Harry nggak mau menyerah begitu saja. Mereka tahu kalau mereka lagi berhadapan sama psikopat yang nggak punya belas kasihan. Jadi mereka nggak pakai cara negosiasi biasa. Mereka nekat menyusup ke ruang mesin dan pakai derek konstruksi raksasa buat menahan kabin lift dari luar. God, it's hot in here. Can't they just pry the doors open? I can't breathe. Don't fuck with Daddy. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Satu persatu penumpang diselamatkan sebelum akhirnya lift itu jatuh dan hancur lebur di dasar lorong yang gelap. Watch your head. Take it easy. You're fine. Take her. Okay, let's go back. What the hell is all this? Hurry! Hurry up! Come on, let's go. Kesal karena rencananya gagal total, Payne yang marah mencoba kabur ke area parkir bawah tanah. Tapi jalurnya langsung dikepung sama Jack dan Harry. Karena terpojok, Payne nekat menyandera Harry.
Dia menempelkan pistol ke kepala Harry dan menjadikannya tameng hidup lengkap dengan rompi bom. Di detik-detik krusial inilah Jack mengambil keputusan paling gila dalam hidupnya. Dia mengerahkan pistolnya dan menembak kaki Harry sendiri. Keputusan yang terdengar sangat ekstrim ini justru berhasil bikin Payne panik dan kehilangan kendali. Payne yang kesakitan langsung kabur dan memicu ledakan yang menghancurkan area parkir. Untungnya Jack dan Harry berhasil selamat, sementara polisi mengira kalau Howard Payne sudah tewas hancur berkeping-keping karena ledakannya sendiri. Say goodbye, Harry. Freeze! Give it up! You're out of options! Setelah dapat medali penghargaan karena aksi heroik mereka, hidup Jack dan Harry kelihatan berjalan normal lagi. Tapi ternyata kedamaian itu cuma sebentar. Besok paginya, pas Jack lagi santai beli kopi di pinggir jalan, sebuah bus kota milik Santa Monica Transit tiba-tiba meledak hebat tepat di depan matanya sendiri. Pas asap ledakan masih mengepul, telepon umum di dekat Jack tiba-tiba berdering. Suara dingin Howard Payne kembali terdengar. Ternyata si psikopat ini masih hidup. Sekarang, dengan ego yang terluka, Payne menyiapkan permainan balas dendam yang jauh lebih sadis dan gila. Dia sudah memasang bom C4 di bawah lantai bus kota nomor 2525. Tanpa pikir panjang, Jack langsung berlari kencang mengejar bus tersebut. Dia bahkan nekat membajak mobil sport punya warga sipil di jalan raya buat mengejar bus yang makin cepat. Oh, God, look at that. Open up! Open up! Get out the door, man! This ain't no work! LAPD! I can't hear you! Stop the bus! Stop! LAPD! Okay, look, man, we don't have to go so fast, all right? Okay. Payne langsung menjelaskan aturan mainnya yang bikin merinding. Begitu bus itu melaju di atas kecepatan 50 mil per jam, bomnya bakalan aktif secara otomatis. Nah, setelah aktif, kalau kecepatan bus turun sedikit saja di bawah 50 mil per jam, bom itu bakalan langsung meledak. Gak cuma itu, aturan tambahannya juga kejam banget. Kalau Jack mencoba menurunkan penumpang, Payne bakalan meledakkan bus itu pakai remote jarak jauh. I gotta get on that bus. Drive straight! Are you insured? Wait a minute, what are you doing? Take the wheel. What are you, what? Oh, shit! Drive straight! Oh, shit! Oh, shit! Jack akhirnya berhasil masuk ke dalam bus yang penuh sama penumpang sipil yang mulai panik. Situasi di dalam makin kacau pas ada seorang penumpang bersenjata yang salah paham dan mengira Jack mau menangkapnya. Gara-gara adegan salah paham ini, terjadi baku tembak yang gak sengaja bikin Sam, sang supir bus, tertembak dan terluka parah. I've got the wheel. I've got it. Sam, oh God, Sam. Sam, go.
kecepatan bus mulai goyah dan di saat genting inilah seorang wanita muda bernama Annie Porter langsung mengambil alih setir kemudi bus. Padahal Annie ini cuma desainer grafis yang bahkan gak punya SIM buat menyetir bus besar loh. Tapi kehadiran Annie di balik kemudi ini justru jadi kunci penting. Perpaduan antara ketenangan taktis dari Jack dan kepanikan alami dari Annie bikin suasana di dalam bus jadi punya sedikit harapan di tengah keputusasaan yang melanda para penumpang. Sekarang, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Mereka harus menyetir melewati jalanan Los Angeles yang super padat, penuh kemacetan, pejalan kaki, dan lampu lalu lintas yang gak bersahabat. Terpaksa, Annie menabrak tumpukan tong air buat menghindari tabrakan. Gak cuma itu, tiba-tiba ada kereta bayi yang menyeberang jalan tepat di depan mereka. Wah, momen pas roda bus melindas kereta bayi itu bener-bener bikin jantung mau copot. In a few blocks, we take a soft turn to the right. Look out! There was no baby, it was full of cans. Yes. Jack terus berkoordinasi sama atasannya, Letnan McMahon, biar polisi bisa membersihkan jalur di depan bus secepat mungkin. Teror makin menjadi-jadi pas Annie harus membelokkan bus ke kanan dengan kecepatan sangat tinggi di persimpangan yang sempit. Busnya sampai miring, hampir terguling dan menabrak deretan mobil di pinggir jalan. Okay, we got a hard right coming up at the construction site. That is a dead end. There's a turn. We're gonna tip over. We're gonna tip over. We can make it. Please, Hold on! everyone on this side of the bus now. All right. Now. Mac, you better clear this side out. This side of the bus, please. Here we go! Here we go! Polisi akhirnya berhasil mengarahkan bus Guat masuk ke jalan tol layang Freeway 105 yang pembangunannya belum selesai. Di sini, bus memang bisa melaju kencang tanpa hambatan lalu lintas kota, tapi ternyata ada masalah baru yang jauh lebih mengerikan. Polisi baru sadar kalau ada bagian jalan tol di depan yang belum tersambung. Ada jurang kosong sepanjang 15 meter. Karena nggak boleh mengerem dan kecepatan nggak boleh turun, Jack langsung mengambil keputusan nekat. Dia menyuruh Annie buat menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Diiringi teriakan histeris para penumpang, bus raksasa itu melesat melompati jurang kosong tersebut. Melawan segala hukum fisika dan kemungkinan terburuk, bus itu melayang di udara sebelum akhirnya mendarat dengan hantaman keras dan percikan api di seberang jalan yang aman. Everybody hold on to your seats or whatever you can. Put your bags underneath the seat. Let's put these underneath your seat, all right? Is this really gonna work? Hey, I didn't mean to shoot the guy. Hold on. Jack. God. God. Come on! Everybody hold on!
Setelah selamat dari lompatan gila di jalan tol, Jack mengarahkan bus buat masuk ke landasan pacu Bandara Internasional Los Angeles (LAX) yang luas dan kosong. Di sana, Annie bisa menyetir bus berputar-putar dengan aman, memberi waktu berharga buat polisi memikirkan jalan keluar. Sementara itu, Harry Temple berhasil menganalisis serpihan bom sebelumnya dan menemukan identitas asli Howard Payne. Harry langsung memimpin tim SWAT buat menyerbu rumah Payne. Tapi ternyata, rumah itu sudah dipasangi bom yang langsung meledak pas pintu didobrak, merenggut nyawa Harry dan beberapa anggota tim. Kabar duka ini benar-benar menghancurkan perasaan Jack. Tapi di tengah rasa sedihnya, sebuah pengamatan sederhana justru jadi penyelamat. Jack sadar kalau Payne selalu tahu apa saja yang terjadi di dalam bus. Setelah diperiksa, Jack menemukan sebuah kamera pengawas mini yang tersembunyi di sudut kabin bus. Melihat situasi ini, Jack langsung menyusun rencana yang sangat cerdik. Dia meminta stasiun TV lokal buat meretas frekuensi video milik Payne. Polisi kemudian merekam aktivitas para penumpang di dalam bus selama sekitar 1 menit, lalu menyiarkan rekaman itu secara berulang-ulang ke monitor Payne. Trik manipulasi rekaman ini sukses besar loh. Payne sama sekali nggak sadar kalau dia lagi melihat rekaman berulang dan mengira para sandera masih duduk manis di dalam bus. Trik ini memberi waktu yang sangat berharga buat polisi untuk menyelamatkan para penumpang. Saat salah satu ban bus meletus dan bensinnya mulai habis, polisi menyejajarkan truk derek besar di samping bus dan memindahkan semua penumpang satu persatu dengan hati-hati. Okay, you and you. Grab my wrist. That's it. Come on, look straight ahead. Right ahead. Put out your hand. That's good. Come on. That's good. And take his hand. Let's go. Give me a hand. The hand. Come on, buddy. I got you. Hold on. Don't look down. Grab my hand. I got you. Pas giliran Jack dan Annie yang mau keluar, mereka terpaksa menggunakan papan kayu di lantai bus buat meluncur keluar tepat sebelum bus kosong itu menabrak pesawat kargo besar dan meledak dahsyat. You got it? I got it. Let's go. Let's go. Shit. Jack. Hold on. Tapi ternyata terornya belum selesai begitu saja. Howard Payne akhirnya sadar kalau dia sudah ditipu mentah-mentah pas melihat ada keanehan di rekaman videonya yang terus berputar. Karena marah besar, Payne menyamar jadi polisi dan berhasil menculik Annie di tengah kerumunan. Dia membawa Annie masuk ke terowongan kereta bawah tanah Metro Red Line yang masih dibangun. Di sana, Payne memasang rompi bom ke tubuh Annie, memborgolnya ke tiang gerbong kereta dan membajak kereta tersebut. Jack yang tahu kalau Annie diculik langsung mengejar tanpa ragu dan nekat melompat ke dalam kereta tepat sebelum keretanya melaju kencang meninggalkan stasiun.
pengejaran sengit pun berpindah ke dalam terowongan bawah tanah yang gelap, sempit, dan pengap. Jack berhasil memanjat ke atas atap kereta yang lagi melaju kencang. Just throw me off the train. I don't care, okay? Gives me more time. Hey, Jack, is that you? You bastard! Be about you that! I'm coming for you, Jack! Payne yang tahu kalau Jack ada di atas langsung ikut naik dan terjadilah pertarungan fisik yang brutal banget di atas gerbong. I'll drop the stick, boy. You want that? I'm gonna get you! What do you do, Jack? Huh? What do you do? Pas Payne lagi sombong-sombongnya karena merasa menang, Jack melihat ada lampu sinyal merah yang menggantung sangat rendah di depan mereka. Dengan gerakan cepat, Jack mendorong kepala Payne ke atas tepat saat kereta melintas di bawah lampu tersebut. Jack kembali masuk ke dalam gerbong, tapi dia nggak bisa melepaskan borgol logam di tangan Annie. Meskipun Payne sudah tewas, bahaya besar masih mengintai. Payne ternyata sudah merusak panel kendali kereta, mengunci kecepatannya di batas maksimal, dan mematikan fungsi remnya. Jalur rel di depan mereka juga belum selesai dibangun dan mengarah langsung ke jalan raya Hollywood Boulevard yang ramai. Karena nggak punya pilihan lain, mereka cuma bisa berpegangan erat pas kereta menghantam pembatas beton di ujung rel dengan kecepatan penuh. Jack dan Annie secara ajaib berhasil selamat tanpa luka parah. Di tengah kerumunan warga Los Angeles yang menonton dengan takjub, mereka saling memandang dan akhirnya berciuman mesra di atas reruntuhan gerbong kereta. Film pun selesai.